Oke, dan sekarang waktunya kita akan menunjukkan drafting best di game yang pertama. Orang Rusia. Panjang ini. Terus juga ngelihat lagi ya Fanny-nya sih sebenarnya selain Link. Emang bener-bener Assassin DNA Nolan-nya juga masih cukup outstanding performance. Tapi ya untuk sekarang di Blue Side akan dihuni oleh RRQ. Dan itu dia Assassin DNA yang tidak akan diberikan. Yep, gak ada Fanny, gak ada Hayabusa juga. Ingat ada Matilda nih, pegangan juga buat hidup, dan Matilda Alpha menjadi salah satu monster di patch yang sekarang. Pas farming, enabler untuk tim fight dan mudah untuk bisa keluar dari tim fight yang sudah diciptakan juga. Next bandnya, kalau melihat Loyi Rondo. Iya, inget gak? Waktu ada diversion, ngasih Fanny-nya ke belakang dan Oh iya, dia benar. potong. Itu kayaknya langsung jadi concern dan RRQ. Dengan ya mungkin komunikasi, strategi yang mereka udah jalani, mereka gak segan-segan untuk langsung aja respect band. Dia pada Link sekarang. Diberikan nggak buat Linknya, di first pick kah Linknya untuk Sujin, atau mereka punya opsi yang lain? Harusnya itu dia Link, karena Matilda yang jadi concern ya. Ya bukan Link Link ini. Bukan dong, please. Oke, Chip dengan Phobius juga Matilda membuka, berarti Edith Ada benar. ya, atau mau Alter Ego sebenarnya mirip-mirip sama Team Liquid yang suka banget main Hylos. Hylos Force Ya bisa di EXP, bisa di ROM juga Yep. soalnya. Dan ini masih ada Nolan sih yang terbuka untuk pilihan ketiga ya bagi Alter Ego. Mereka bisa secure dulu hero-hero EXP yang tebel ya, untuk mengamankan hal tersebut. Dan Gatot Kaca Khalid. Adaptasi terbaru lagi nih dari Alter Ego. Khalid udah mulai bermunculan ya. Ya, gimana? Sekarang Dan ini dua-duanya ya, Khalid dengan Gatot sebenarnya combo. Jadi dua-duanya bisa langsung lompat ke depan, Raging Sandstorm, Avatar of Guardian, dan nutup jalan belakang pulang musuhnya. ya. Dan ini sebetulnya dari dinaik buat direct juga nggak sih? Iya, Direct kan sekali juga. sekalian aja gitu loh, sekalian mau combo. Ada edit. Karena dengan dua hero ini, otomatis akan ada dua kaplingan tanah, Om. Di Land of Dawn itu yang udah Betul, ya. langsung mereka, Diklaim ya. iya mereka langsung klaim kan. Akhirnya aku ngeliat Arlot. Setelah di buff ya, ini jarang banget keluar, tapi powerful banget buat Arlot. Ya. Norman Hidup atau Arlot. Dairon? Dairon. Dairon. Aku suka Dairon. Wah, Harusnya direct. Kali kali kalau lihat Dairon ini. Ya. Ya kan sempet kan dia digaruk dengan Roger. Ya, Oke, Arlot selamat dia. selamat. Selamat kebalikin. Sebelum patch waktu itu ya. Ya, Sebelum. sebelum. Sesudah belum nih kelihatannya. Oke, let's see. Kalau mau diambil sekarang. Pas farming Assassin berhadapan dengan Assassin. Nolan kah? Atau mereka prefer buat mage yang lain sebelum ditutup? Yap. Iya. Mid lane yang mungkin ya Aurora masih open, atau ya hero kenyamanannya dari Roundel juga kayak Iya. Valentina, Yep. tapi Faramis terlebih dahulu. Mungkin ini juga yang menjadi satu hal yang disinkronkan untuk Roundel. Karena beberapa permainan ke belakang, Roundel juga nggak begitu aktif, nggak begitu terlalu agresif. Dengan adanya Paramis kayak begini ya, udah ini kan jatuhnya jauh lebih nge-cover lagi ya. Karena waktu itu sekali gua ngelihat dia sangat-sangat agresif pakai Aurora. Wah itu agresif kemana-mana tuh, S-nya tuh. Bang, S bang, semua tuh. Jualan tadi ya. Jualan gitu. Nathan Tapi banyak banget. Kemarin bahkan Cloud juga masih dipakai loh dengan Skylar. masih Kalau apalagi. udah nggak usah purify sprint ya. Ya masalahnya kalau mengunci Skylar juga puyeng ya. Ya, Hero-nya banyak banget. banyak banget. Harit juga masih open. Tapi ada komen dari Casket nih, kalau hero OP sedikit Blue Side lebih oke, begitupun sebaliknya. Berarti kalau blue setnya menang, kan blue set first pick ya? Ya. Berarti hero nya lagi sedikit nih berarti. Iya. Oke. Dan Moskov ya, ini god lane yang udah mulai ditarget sih sekarang. Ada Moskov. Ini Harit Harit kemungkinan bisa di ban. bisa ya di ban. Untuk keduanya masih ada chance juga. Tapi ya Alter Ego, mereka akan membuang langsung Haritnya. Ya aku pikir mereka bakal ambil di pick keempat nya mereka, tapi mungkin ngelihat dari Harit sekarang kan biasanya di lane udah langsung di pairing sama Lunox ya. Ya, tadi ini banyak loh. Kalau mau main sustain juga, kalau aku bisa bilang, Alice ini masih cukup kuat buat lawan si Gatot Kaca dengan Khalid. Ya, Kalau ngelawan ya. walaupun Alice dari Scalar masih belum optimal nih dari debutnya Iya. kemarin Iya. kan. Atau ini, Cecilion.
Cecilian, scaling lagi berarti Scaling ya. lagi, banyak ya scalingnya ya. Iya. Banyak. Bahaya dong berarti. Anda ini mungkin ya. Kalau ini mungkin dia tidak nge-ban ke arah dari Cloud. Ais kan masih bisa juga Mas bisa. menggunakan satu hero tersebut. Cloud, Beatrix juga. Deny lagi gitu kan. Yap. Kari mungkin, tapi ternyata Julian yang menjadi targetnya sekarang karena mempersempit opsi-opsi dari Nile. Oke, kasih Nolan ya ternyata ya. Nolan kayaknya nggak masalah sih untuk Nolan dari RRQ. Mereka kayak udah tahu resikonya kan seperti apa Oke. dan caranya juga untuk bisa menghadapi Nolan itu sendiri. Oke. Tapi pick up 4 karena EXP atau Rom dan juga midnya ini udah kelihatan jelas. Tinggal jungle dan gold lane-nya nih. Yap. Mereka bisa buka gold dulu kalau memang mau rebutannya di gold. Atau mereka bisa merespon gold yang bakal diberi Skylar, mereka bisa nyimpen goldnya. Yap. Masih ada banyak sih sebenarnya Kari dan Bruno. Wow. Tempat jungle, Ih, Bruno. Ingin sustain di lane ya. Sustain di lane, kuat juga buat targeting single hero ya. Iya. Seperti linknya kalau memang salah sasaran nantinya. Volley shot kan dengan stack tinggi sakit banget tuh. Kalian bakal maksa buat Tempest of Blade. Itu kalau itu ada bekasnya Om di badan Om. Kayak memar bola gitu. napak ya, napak. Iya. Ada merek-mereknya sekali Mikisi kalau nggak salah. Bukan dong. Makasih. Oke, tapi untuk dua yang akan langsung diambil oleh RRQ. Gold lane seperti apa nih untuk Skylar? Kayak Cloud agak cukup susah sih sekarang. Dan tetap Cloud ternyata. Opsi juga ada Ruby Ruby Hidok Rover ya. ya, Ruby Hidok. Wow, jungle seperti apa yang akan dibawa? Nolan kah? Atau mau main yang pasti-pasti aja untuk karena fighter? Mungkin Vayne, Alpha? Alpha. Dengan damage area dan dengan Devanamis kayak gini kayak contoh Melissa itu enak banget damage. Cuman kan masalahnya kita tahu escape ability dari Melissa yang rada-rada sulit. Ya, dan kemarin sempat kalau nggak salah dibawakan juga Melissa. Dan kalah. Kalau dan juga kayak ini udah banyak yang bisa ngincer backline sih Betul. sebenarnya Iya, dari ini tabrak belakang bullshit. Iya. biar Kaget biar ya. buka go away juga kan range-nya panjang ya, besar ya. Yep. Areanya. Saki dan Joy menjadi pilihan kali ini untuk Nile. Cukup berani ya dengan banyaknya sisi juga Yep. yang dimiliki. Ya, aku bisa bilang bahaya bahkan buat Alter Ego ya, karena mereka membawakan Joy di depan Ruby, ada juga Arlotnya, ada bahkan masih ada Vexana. Joy yang sekarang tanpa adanya immune control. Yap. Hanya dengan slow effect yang lebih dinetralkan. Alright. Dan kita akan melihat bagaimana apakah The Assassin's Prince ini ya, Nile, yang akan bisa mendapatkan kemenangan atau dengan adanya hero-hero yang versatile dari RRQ yang kembali ditunjukkan dan Cloud dari Skylar yang cukup ikonik. Oke. Nah, secara indeksnya sebenarnya untuk line up ratingnya dipegang Alter Ego, tapi eksklusif mereka sih yang akan menjadi misteri untuk kita semuanya lihat nanti dari Yep. game yang pertama. Alright, dan kita akan langsung melihat bagaimana keseruan game yang pertama untuk match yang kedua pertemuan antara RRQ dan juga Alter Ego. Oke, ini dia match kedua kita di game yang pertama. Tapi sebelumnya, Kingdom, are you ready? Alter Jam, are you ready? Kalau begitu, MPL Arena, mana suaranya? Dua tim dengan target yang berbeda, upper bracket atau playoff. Tapi ini akan menjadi salah satu penentuan juga karena memang waktu udah semakin sempit. Yep. Dan Alter Ego. Buset, nih Alter Jam di belakang nih orang-orang setia ya. Kingdom tuh buset deh. Hey, di bawah Skylar dan juga Hais. Duel ya. Damage-nya udah berasa, ini dia keunggulan dari Bruno. Ya, bisa dibilang kan, semakin lamanya mungkin untuk tim fight yang terjadi 1v1 seperti itu, volley shot dengan menambahkan stacknya juga bakal jauh lebih sakit dibandingkan dengan Cloud. Yap, secara head to head harusnya memang Wala, hitnya. memang jodoh, rezeki, maut, apa semua udah diatur. Udah. Mau orang yang gimanain juga kalau akhirnya buat kita. Betul. Kalau enggak ya enggak ya kan. Tapi ya bermain agresif kali ini sudah diperlihatkan untuk RRQ. Ada invade ke arah jungle yang ternyata memang sudah diantisipasi sama Alter Ego. Yap, itu dia satu orang tertinggal. 4 duluan. Apa yang akan bisa dilakukan dan Sutsujin menjadi korban. Ya karena 4 duluan dari Nile-nya, dia bisa langsung electrifying beat, sementara Sutsujin yang gagal untuk invade, dia balik lagi tanpa adanya Tempest of Blade. Yep, dan jangan lupakan, ini temporal rain memang juga yang diberikan oleh Nile.
lebih mempercepat untuk penggunaan dari Crystal Neon India dan juga dengan Rhythm of Joy. Ini awal yang bagus pastinya untuk Alter Ego, apalagi dengan memanfaatkan hero-hero early mereka seperti Bruno-nya, Joy-nya juga yang cukup terlihat lebih unggul. Tapi untuk sementara ini kita akan melihat bagaimana nantinya kontes di area Turtle harusnya yang akan muncul. Kalau kontes seperti ini biasanya ya, Yap. kalau udah first blood duluan harusnya menang Alter Ego sih. Yap. Lihat level dari si Nile ya, kalau dia udah level 5 juga udah enak dia tuh. Level 5 lawan level 4. Oke, udah sama-sama level 4. Idok masih bersembunyi, Nino sendirian langsung dihajar oleh Dairon tadi sepertinya. 3 player terlihat di area dari Turtle dan Owen sendirian mengganggu pergerakan Sutsujin, dan sekarang hampir saja mereka tadi bisa memberikan sebuah gangguan yang begitu berarti. Namun itu sekarang Avatar Overreaction dia membuat Owen kembali selamat. Oh Nino, Hei, ada panas tadi seperti dikeluarkan, dan sekarang Nedoram ya. Idok langsung diusir, langsung dikejar ke bagian belakang, dan Idok menjadi korban di dalam pertempuran tersebut, dan Nile kembali menuju ke rekan-rekannya bahkan di tempat yang berbeda. Ninonya dengan satu ranking Sandstrom di satu tornado semuanya dikeluarkan. dan Turtle-nya disecured oleh Roundel karena memang Sutsujin nggak mau kontes, keadaannya tidak cukup memungkinkan sehingga mencari pertukaran saja nih ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh Nile-nya. Ya, tapi bukan purple buff ya yang berhasil didapatkan oleh Sutsujin, hanya satu creeps yang didapatkan oleh dia juga dan Alter Ego. Mungkinkah ini yang memang mereka cari adalah bermain agresif dari awal untuk menekan jungler lawan. Cara untuk statistik bagi hero yang dipilih oleh RPO ini masih cukup bagus, masih dekat dengan posisi mereka juga. Tapi kayaknya memang zona bermain mereka di arah mid to the late game gak sih dengan Cloud dan juga Link? Ya, tapi 4 hero debut nih untuk Alter Ego, membawakan sesuatu yang baru memang Alter Ego. Harusnya ya, dengan ya keunggulan yang bisa mereka bawa juga. Sesuatu yang mereka bawakan kali ini ada sedikit angin segar tapi belum jadi jaminan juga. Sementara di arah top lane. Nah, depan umum tuh begitu emang. Pada umum. Ya, pada umum. It's talent prediction sendiri lagi. Pas bulung. Nah, lagi. Ya, berarti memang ya, Bulu bersama Alter. Buset. Tapi ya, Purple Buff ini bukan rame. Ada satu ranking Sandstrom dan Avatar of Guardian yang bebas dikeluarkan pula di dalam pertemuan tersebut hingga membuat Dairon pun langsung terkapar lemas, tidak berdaya. Nedoram menyelamatkan Alter Ego. Dan itu skenario kombinasi skill yang memang terlihat dari segi draft ya. Raging Sandstorm plus Avatar of Guardian yang ngebuat dari Dairon di all in. Upaya pencurian karena Purple Buff masih belum berhasil tapi Om. Iya, mereka berhasil tapi buat dapetin Dairon-nya juga ya tadi. Cuman ya, meskipun Purple Buff masih sempat buat di-secure, tapi kemenangan kecil tadi diambil oleh Alter Ego. Dan sekarang untuk next Turtle ini jelasnya akan dikontes juga. Cuman ya, Owen dan juga Nino mungkin harus sedikit lebih bersabar karena mereka belum memiliki ultimate. Ini dia nih ya. Berdoa langsung dia. Memang sabar gripnya begitu tuh. Nino kawan. Dibalikin lagi. Oke. Sementara sekarang Ninonya pergi lagi dengan satu Cyclone Eye. Udah dia naikin lagi tuh skusirnya ya. Masih bisa selamat. Masih Dan bisa selamat. lumayan buying time juga tapi masih belum ada nih inisiasi yang dilakukan sama Ido karena damagernya masih belum siap dan belum cukup harusnya. Tapi sekarang untuk efek sisinya, Avatar Guardian ready. Raging Sandstorm juga ready. Dan terlihat di minimap, ini Sutsujin tidak akan mengkontes Turtle ini. Oh Nino, Hei, kita pada berbeda Nino. Ada apa dulu Guardian dan hampir saja mengenai ke arah dua player, dan Nino masih berusaha untuk bisa kabur dari area tersebut jauh lebih aman lagi. Final Slash dikeluarkan dan sekarang pergerakan dari Owen dia ada di bagian belakang. Dan Aiza masih berhit pula dengan satu blessing dari dalam dikeluarkan, tapi Ido harus mencari satu titik untuk membuat dirinya jauh lebih aman lagi. Dan di tempat yang berbeda untuk Ninonya mengamankan dari landing yang mereka miliki. ya karena Sutsujin ini lagi-lagi dia tahu potensi untuk bisa melakukan kontes agak berat dan nyari space sebanyak-banyaknya, nyari farmingan yang memang bisa dimaksimalkan nantinya. Benar, karena percuma kalau memang ada Sutsujin dan mereka belum bisa memenangkan tim fight-nya. Oke, tapi Dairon mencoba untuk bisa mengamankan ke arah beberapa player, tapi refleks dari Owen. Ada lagi satu Emo Vendetta tadi menaik dan masih gagal. Wow. Gatot Kaca terlalu tebal memang, apalagi dengan Revitalize yang dibawakan tadi dan sempat di-pop untuk Owen juga. Namun sekarang untuk ruang gerak Sutsujin sepertinya bakal coba dibatasin juga nih Alter Ego. Benar, udah harus ditahan gak sih? Kalau enggak nanti bakal jadi bom waktu. Ini masalah ya jelas ya. Iya, lini belakang bisa diincar nantinya. Jadi benar-benar kayaknya Sutsujin udah harus di screening balik, ditahan dulu pergerakannya. Karena memang dari hierarki yang
lainnya mencoba untuk bisa membeli waktu bagaimana Setsujin bisa dapetin farmingan. Yap. Dan first item untuk Skylar bukan ke Corrosion tapi langsung ke Demon Hunter Sword juga. Waduh, Karena banyaknya juga tebal. Wih, sakit pisan itu ini. Nah itu dia tuh. Sakit banget. Keunggulan Bruno ya kalau ketemu dengan Link, kalau Linknya memang ada miss movement Yap, bisa langsung terpunish. Dan di depan yang lain, Nino langsung saja dikeroyok masa dan Nino sendirian. Tidak sempat tadi seperti kabur dengan ranking sentrum yang dia miliki hingga membuat dirinya terkapar. Cukup di all in sebenarnya ya, 3 resource ultimate tadi yang keluar untuk bisa menumbangkan seorang Nino. Sementara di arah top, ini udah ada bala bantuan juga. Owen tidak akan membiarkan Hai sendirian. Iya, tapi di mirror di bawah ya, Bang. Iya, di Miro di bawah juga ada pertukarannya. Net Golden Staff buat Skylar. Setelah kita melihat ada Demon Hunter Sword tadi. Dan Heist punya satu Berserker Fury. Nah ini nih, di Purple Buff akankah memang dikontes kembali untuk Monster? Iya, dan Skylar SS sprint memang ya. Buset Dia DS-nya sprint. Pakai cloud emang selalu dengan sprintnya dia. Rata-rata ya. Karena kayaknya nggak ngeliat dari Purify juga tidak ada sisi pasti yang akan ngincar langsung ke dia. Dia juga sprint aja, dikabur-kabur aja. Sedangkan ada 2 Purify ya, yang pakai Rotel dan juga Heist. Jadi untuk Purify sebenarnya kalau melawan Arnold biasanya udah geser dulu nih baru dipencet Purify-nya. Tergantung kecepatan atau refleks dari playernya juga. Dan Turtle kali ini tidak akan dibiarkan, harusnya tetap akan diganggu juga walaupun chance untuk stealingnya lagi-lagi tidak terlihat karena Setsujin di atas. Oke, perfect turtle kah untuk Alter Ego? Karena Dairon pun sudah mulai maju sedikit demi sedikit, tapi Setsujin hadir di tempat yang berbeda. Ada Roundel di bagian belakang, akankah Dairon berhasil? Tapi ternyata tidak. Untuk kali ini Turtle-nya kembali berhasil diamankan oleh Naila, bahkan membuat Dairon berlangsung menghilang. Apa Rogan dia nak Gogo, Nekara siapapun, tapi hidupnya tertinggal. Tapi untungnya masih bisa kabur dengan satu flicker. Oke, chain CC yang kebuat dari Alter Ego semakin kuat di dalam satu buah team fight. Low HP membuat dari RQ pun harus mundur dan Outer Middle Turret sekarang bisa dikantongi. Wow, di tempat yang lain Skylar sendirian. Skylar masih berjuang untuk bisa mempertahankan inner turret miliknya. Oh, Amo Vendan? Emo Vendan, ada Skylar lagi di tempat yang lain, tapi sekarang harus berpindah tempat lagi karena terlalu berbahaya untuk bisa meladeni ke arah beberapa pemain Alter Ego. Tapi orange buff-nya dikantongin sama Skylar. Tidak berhasil dicuri dan yang dapat Skylar. Masih aman ya sebenarnya. Dan juga untuk topnya di sini masih dijalankan juga bagi Setsujin. Tapi dengan poin kill yang sekecil ini sebenarnya Alter Ego mereka bermain dengan sangat bagus sekali. Dari early game tekanan mereka dapat juga dan gangguan mereka dengan adanya duo antara Gatot Kaca bersama dengan Khalid yang dipakai. Kombonya ya. Iya, dan levelingan Setsujin coba lihat masih sama, masih bisa mengimbangi. Tapi sekarang bisakah mereka mengimbangi dengan final slash tadi udah langsung dikeluarkan oleh Dairon, tapi Daironnya masih berjuang sendiri di bagian berbelakang. Dan juga Fatal Guardiannya konekkan untuk sekarang masih gagal bisa mendapatkan karena beberapa player, tapi Richa jadi korban lagi. Mau coba untuk stop ke arah Nile, tapi terlalu banyak cancellation, terlalu banyak yang harus dipikirkan karena Nino dan juga Owen ini siap nabrak. Waduh, sakit banget. Aduh. Ngeri ya. Owen sakit banget di badan. Dan Hai sudah selesai dengan Malefic Roar. Sisi power yang akhirnya berhasil untuk menjadi sebuah ancaman nih buat RRQ. Ya, tapi tetap dari RRQ mereka belum bisa mengandalkan Setsujin untuk join team fight-nya. Kita melihat bagaimana action dari pemain-pemain lainnya juga yang belum selesai. Nile nih biasa, Nile suka nih kalau 1v1 game gitu dikejar-kejar biasa itu. Oke, di tempat yang lain ada satu Tempest of Death langsung dikeluarkan, bisa mendapatkan benar saja. Ada satu player round menjadi korban, tapi Ujin menjadi satu harga yang harus dibayar pula. Alter Ego masih memimpin. Yap, dengan satu hit terakhir Setsujin Imo hilang. Vendor dikeluarkan kembali dikeroyok, masa bisakah Owen. dia bertahan, tapi Owen! Owen still survive, tapi tidak untuk waktu yang lama karena tempat yang lain Nino mengusir 3 player. Oke, dan backup dari Roundel yang tepat waktu dengan Netherrealm-nya. Ini membuat gagal bisa pick off, tapi dengan adanya free terhadap Lord, ini akan menjadi pressure yang harus diterima oleh RRQ Hoshi. Yap, itu usaha penyelamatan yang luar biasa ya, Netherrealm. Oke, Nino layaknya rumput, dia tidak ketahuan. Aku adalah rumput. Aku ya ketahuan dari situ. Muter-muter jadi Setonardo tadi. Cuek ya di situ. Cuek yang lain. Oke, ini levelnya masih bisa diimbangi ya. Setsujin udah level 15 juga. Tapi ya kita akan lihat gimana nantinya Lord akan dioptimalkan potensinya dengan adanya Alter Ego yang sedang unggul menuju ke angka 6000 gold bid. Kalau dengan collision-nya Ice ini sangat berasa. Kayak dia udah punya item buat lifesteal-nya seperti Husklow, Berserker. Itu 2 item awal utama buat Bruno yang memang sudah selesai juga.
Dan Glowing One bagi Rinsky apakah menolong untuk berhadapan dengan Khalid bersama dengan Gatot Kaca. Nih, ada 1v1 juga di arah bawah. Buat ada lane jauh yang setidaknya dipegang dulu nih sama Suzujin. Dan masih ada Nino juga di area tersebut hingga membuat semuanya netral kembali. Tapi daripada berbeda, Owen ya sendirian masih cukup santai. Dengan badan sekuat itu Owen bisa menghadapi dunia seperti itu. Iya, kena sama offended ya kan, strong banget nih Owennya, susah untuk bisa di instant burst soalnya. Karena memang damage-nya nanti akan diandalkan dari Suzujin dan juga Skylar. Yep. Dan satu faktor untuk Raju bisa bertahan sekarang adalah bagaimana Sujin akan memainkan nih lane jauh dan juga lane dekatnya dia. Karena untuk didorong ya ini bakal sulit lah untuk bisa menangkap mobilitas dari Link itu sendiri. Tapi tim fight kumpul juga nih sering dipaksakan. Alter Ego mereka tahu banget bagaimana winning condition dia. Ya udah tabrak aja karena lebih sering mereka melihat 4 daripada 5 pemain naratif di satu titik. Iya, ini saking unggulnya ya. Levelnya Owen aja lebih tinggi dari levelnya Rins loh. Mid laner kan. Mid laner dengan roamer, buset. Dan bayangkan ya, tumbangin Owen aja tuh sulitnya bukan main kan. Dia punya revitalize. Ya. Di backup Netherrealm juga yang nggak bisa di cancel sama sekali. Yep. Dan Suzujin kayaknya nggak recall sih dia, kayaknya recall beneran. Agak cukup lama ya, tadi agak sedikit ragu-ragu. Tapi kayak lihat damage dari Hais itu udah terlalu sakit, bahkan dengan battle mirror image aja tadi Skylar 1 kali tendangan sepertiga HP-nya hilang. Iya, Sujin juga tadi kalau nggak salah kena 3 kali deh. Iya, hilang langsung. Hilang juga dia. Cukup tipis lah kalau ketemu dengan personal. Mulai dari si Rikil. Aduh, si duri-duri ya. Iya. Oke, dan masih coba untuk menanti Lord ya, karena pastinya lumayan susah nih untuk Alter Ego bisa menembus lini pertahanan dari RRQ Hoshi. 400, Critical. 400, 500. Ya, max match dengan base HP-nya sekitar 3000 juga ya. Bonyok ya. Ya kan? bonyok. Bonyok pasti. Tapi ya 20 second dan adu setup sekarang yang akan kita lihat dan nantikan ya. Siapa yang bisa lebih rapi juga. Karena kalau bicara soal adu setup dengan adanya Gatot Kaca, dengan adanya Khalid, ini lebih memungkinkan untuk Alter Ego yang lebih duluan buat start. Karena siapapun yang diculik atau siapapun yang mau mulai untuk menyimpannya, mereka punya 2 badan yang memang 2 badannya ini bisa sembari memberikan damage. Yep. Dan Alter Ego harus waspada sama lane jauh yang terus-terusan dipegang ya oleh Suzujin, karena atasnya ini juga udah mulai didorong perlahan. Oke. Hey, ketahuan posisi dari Sujin dan membuat dirinya pun harus terusir dari area atas. Oh, ditunggu. Hey, ketemu sama Nino tapi sepertinya tidak. Nino lebih memilih untuk bisa bergabung dengan rekan-rekannya dan sekarang Lordnya harusnya menjadi milik dari Alter Ego tanpa ada gangguan, tapi Owen masih ingin lebih mencoba untuk bisa mengusir Dairon untuk kembali bersama dengan rekan-rekannya. Nah, ini pemain-pemain dari Alter Ego, mereka punya posnya satu-satu ya. Nungguin kemana, oh pas ada Sujinnya ketemu sama Nino di rumput kanan, itu Lordnya langsung di all in. Yep. Jadi mereka mengisi rumputnya ini juga untuk mencari informasi kan. Iya. Memberikan info kepada yang lain, oh ini ada retributionnya, ya udah mereka cepat tadi untuk dapetin Lord juga. Dan Sujin masih tetap menjalankan lane yang memang bisa dijalankan dengan Link. Yap, dan sepertinya Nino juga mencoba untuk bisa mirroring apapun yang dilakukan oleh Sujin, tapi apa Vengeance tadi connect. Bahkan sekarang Owen pun masih bertahan dengan adanya satu Netherrealm, tapi barusan final slash yang dimiliki oleh Dairon juga berhasil membuat Owen masuk jauh lebih dalam lagi. Blessing Glass sekarang dikeluarkan di Skylar. Masih berhasil mengatakan damage-nya. Satu persatu pemain dari Alter Ego berhasil diabarkan dan terjatuh sudah. Hais menjadi korban. Oke, satu buah kesabaran dari RRQ Hoshi. Mereka tahu momentum di saat Owen-nya menghilang. Mereka bisa tabrak, mereka bisa langsung mengincar lini belakang dengan waktu yang tepat, dengan damage yang sudah mulai terasa. Iya, tapi itu untuk numbangin Owen juga butuh bantuan dari Demon Starat, Ya. dari I'm Offended, dari Final Slash juga. Banyak store skill yang terbuang untuk Hoshi. Wait, oke. Dari pergerakan Nailnya masih berusaha untuk bisa mengatakan damage-nya. Final Slash langsung dikipas begitu saja. Sementara sekarang Dairon menjadi korban dan ada satu Winter Crown di dalam tubuh dari Nail. Tapi Nail tidak akan bisa bertahan dan tershutdown sudah. Backupan yang begitu manis, walaupun nama Fender tadi nggak sempet kena sebenarnya, tapi critical damage Sujin benar-benar berhasil untuk bisa men-shutdown keberadaan dari Nile-nya. 3-1-4. Dan ini sudah mulai kelihatan ya bagaimana power untuk Link sendiri. Yang terlihat sudah mulai bisa melakukan pick off demi pick off. Dan yang lebih berbahaya adalah Roundel, ini jangan sampai terpick secara gratis di belakang. Oke, karena memang diincar ya. Iya. Karena kunci fight jangka panjangnya memang ada di Roundel Di Roundel, juga. ya. Kecuali kalau memang di barisan depannya seperti Gatot Kaca tadi itu bisa cepat banget buat bisa di pick off. Alright, dan kembali lagi kita akan lihat bagaimana kiprah dari Sujin ya yang Wait,
Emo Pendetnya ditarik lagi Wah, untuk Owen yang Owen. sendirian. Ada Neroram tapi sepertinya masih berhasil sampai dan tidak. Karena Sun Jujin, sang maut ada tepat di belakang tubuhnya. Tadi dia yang ditungguin, sekarang dia yang nungguin. Dengan satu Avatar of Guardian yang ternyata tertebak juga arahnya kemana. Lagi-lagi one shot one kill. Wow. Dan benar ditungguin semuanya sih tadi. Yup. Untuk proses mendaratnya Gatot Kaca juga sudah dipredik tadi. Ya, Lihat bakal ke sana juga kan. Dan ini dia untuk 10 second tanpa badan, tanpa adanya Owen. Dari RRQ, meskipun mereka bisa nyepetin buat dapetin Lordnya ini, agak ada resiko kalau mereka mau ambil. Karena Owen sebentar lagi akan kembali respon. ya tapi belum ada Netherrealm nih. Oke. Nah, Oh, tapi coba kayaknya dengar. mereka berani aja nih Om untuk bisa maju ke bagian terdepan. Mereka lihat dari kejauhan tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan Karolot tersebut. Dan sekarang waktunya Alter Ego lah yang harus bertahan. Dan Wah, ya. ini dia bekal bagaimana improvisasi dari RRQ Hoshi. Yang dimana dalam lost condition, mereka bisa nemuin winning conditionnya. Iya, dan mereka dapetin tadi buat Lordnya dari goldnya langsung swing untuk mereka. Unggul jauh sekarang. Team Iya. fight yang rapi. Ini sebenarnya adalah jawaban buat RRQ Hoshi ketika mereka lagi diserang tadi. Yakin dan komit. Mhm. Itulah sebuah chemistry yang memang mahal. Susah juga bisa didapetin dari setiap tim yang ada. Dan ini terlihat di RRQ. Mereka tahu dan mereka mempercayakan, Ujin, kamu farming dulu, kita sibukin yang lain. Betul. Dan kita fight di waktu yang tepat. Dan mereka mau nggak mau kan tadi merelakan mid base turretnya mereka juga Iya. untuk harus pecah. Tapi itu dia untuk hasil akhirnya sekarang yang memang belum bisa kita lihat. Tapi menit yang ke-18 ini ada Link. Wits. Nah, Idok bahaya banget Emo Pendetnya. Mhm. Bahaya banget Idok. Satu flicker tadi sudah dikeluarkan pula dan gagal seperti yang menarik ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Alter Ego. Rondela dari bagian atas masih berputar-putar. Ada Lon yang sudah masuk. Naelia masih mencari posisi dengan satu tenaga tadi seperti ada juga. Ada satu pada selatan yang sudah dikeluarkan pula oleh Darren tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player dimiliki oleh Alter Ego. Dan Lord ditinggal sendirian. Yap, masih bisa di-clear tapi bayarannya adalah 2 base turret yang hancur kali ini. Gold Knight yang sempat dipegang Alter Ego seketika direnggut oleh RRQ Hoshi. Yap, satu mid base turret ditukarkan dengan juga 2 base turret milik dari Alter Ego top dan juga mid. Dan sekarang untuk situasi yang seperti ini Alter Ego kalau mereka mau keluar mereka harus berani untuk melakukan pick off. Iya, karena udah menginjak ke arah metode late game kayak gini, decision lagi-lagi yang akan menjadi Yep. jawaban. Yap. Dan yang lebih mungkin ya untuk mempersulit Alter Ego adalah mereka nggak punya sisi pasti juga untuk menangkap musuh. Dan itu berarti ya dia bakal bebas untuk bisa ada di dinding ya dengan Vince Moise-nya dia. Yap. Hanya 2 kali ke pick off awal-awal aja ya. Abis itu dia licin banget. Ya 4.000 gold difference. Di dia doang. Di dia doang. Investasi di 3.600 gold lead. Itu dia ya buat Sun Sujin. Dan ya 1 menit sebelum next Lord. Dan ini adalah Evolve Lord juga. Tapi untuk tim fight jangka panjang sih, bicara soal tim fight jangka panjang, adanya Faramis ini jelas cukup merepotkan ya. Apalagi kalau sampai ada satu engagement yang salah dari RRQ, mereka misalnya fokus ke Gatot Kaca, dan Gatot Kacanya ini survive. Nah itu bisa dibalikan sebenarnya buat Alter Ego. Tapi mereka harus mencari tahu cara bagaimana biar Gatot Kacanya bisa selamat nih kalau lagi ada di depan. Soalnya tadi di backup Netherrealm juga nggak selamat ya. Emang bener-bener ada sinkronisasi dari RRQ yang ya udah targeting dulu nih Owen-nya, mau pulang Avatar of Guardian juga ditungguin. Wits. Sama Fender? Ditarik langsung Emo Pendet Owen. Masih Masih kuat. Karena tadi ada final slash-nya juga nggak kena ya. Sebenarnya Owen-nya masih bisa kabur sambil menunggu juga nantinya Lord Evolve akan muncul. Yep. Ini ya untuk next Lord Evolve. Tadi minimapnya memang Alter Ego mereka masih terlalu jauh untuk berada di bagian bawah. Wow. Dan kemungkinan bisa dicepetin sekarang. Tapi ingat ada Avatar of Guardian untuk Yep. enable Nino? Waduh, Nino yang dikeluarkan bisa Nino sendirian. Quick send guard langsung dikeluarkan atau ternyata Winter Crown lah tadi terlihat tapi double kill berhasil didapatkan bola. Dimana tuh sekarang Alter Ego mendapatkan sebuah keuntungan begitu banyak. Dimana Dairon kehilangan juga dari Immortalnya. Dairon bisa kan dia bertahan karena sekarang langsung dikejar lebih habis. Tapi Dairon masih terlalu kuat. Dairon masih berjuang dan tidak bisa dan turn wipe out. Dan itu dia satu Avatar of Guardian yang membuat Alter Ego memwipe out dan menuju ke arah straight push di arah tengah. Game yang pertama menjadi milik dari El Familia.